Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa ulama, misalnya Umar bin Abdurrahman al-Atos, berkata, di zaman ini tidak ada amalan yang paling bermanfaat untuk ilmu ma'rifat kecuali memperbanyak sholawat dan istighfar. Sholawat itu bisa menjadi pengganti syekh atau guru bagi yang ingin bermakrifat tetapi tidak punya guru. Itulah sebabnya ketika waliullah ditanya, siapa gurumu? Mereka menjawab, Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ali As-Syadzili, setiap hari beliau bersalawat 100.000 kali. Suatu hari beliau dicium oleh Rasulullah SAW. Lalu Imam Ali As-Syadzili bertanya, wahai Rasulullah, bersalawat kepadamu 1 kali dibalas 10 kebaikan. Apa itu benar? Dan apakah harus khusyuk? Rasulullah menjawab, 1 salawat dibalas 10 kebaikan adalah buat orang yang membacanya tanpa khusyuk. Adapun bagi orang yang membacanya dengan khusyuk, maka tidak ada yang tahu balasannya kecuali Allah. Cerita ini terdapat dalam kitab At-Tabaqat karya Syekh Abdul Wahab Sya'roni. Lalu, kalau kita bersalawat, menambahkan lafaz Sayyidina atau tidak? Dalam kitab Al-Qaul Al-Badi oleh Syekh Al-Majdi Al-Lughawi diterangkan bahwa jika di dalam sholat, maka jangan menambahkan Sayyidina, karena kita sholat mencontoh Nabi, dan di dalam sholat Nabi tidak menyebut Sayyidina. Jika tidak sedang sholat, di masa lalu ketika ada orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah lalu memanggilnya Sayyidina, Nabi berkata, jangan sampai setan menyesatkanmu gara-gara ucapan itu, sebagaimana orang Nasrani tersesat ketika memanggil Nabi Isa alaihissalam. Aku Muhammad adalah anak Abdullah dan aku adalah Rasulullah. Aku tidak suka kalian terlalu meninggikanku melebihi apa yang telah Allah perbuat padaku. Tetapi kepada Sayyidina Hasan bin Abi Thalib, Rasulullah pernah berkata, aku adalah Sayyidi bagi kalian. Pada saat beliau berkata, kumu ila sayyidikum. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Sahal bin Hanif memanggil beliau dengan ya sayyidi. Juga Ibnu Mas'ud berkata, Allahumma sholli ala sayyidil mursalin. Ini berarti di dalam sholat atau ketika sholat jangan menyebut sayyidina. Di luar sholat boleh. Yang paling penting, kita jangan meniru orang kafir yang meninggikan nabinya secara berlebih-lebihan. Dan kita tetap meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan beliau adalah anak Abdullah, bukan anak Allah. Kemudian ada hadis tentang sholawat buntung, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad tapi tidak bersalawat juga untuk keluarganya. Jadi dianjurkan ada wa'ala alihi. Apa hukumnya kalau kita bersalawat sholli ala Muhammad tapi tidak ada menyebut wa'ala ahli? Menurut kitab Jazbal Qulub, Syekh Abdul Haq Al-Dahlawi berkata, orang yang tidak mau bersalawat menyebut keluarga Nabi mungkin karena mau meringkasnya atau karena tidak punya waktu atau kesempatan yang lapang, jadi bersalawat secara cepat-cepat. Sesungguhnya itu pun tidak salah, tetapi menambah salawat kepada keluarga Rasulullah itu adalah lebih bagus dan lebih utama, termasuk di dalam tulisan. Juga menurut kitab Zakiratu Al-Khair ada tertulis, keutamaan sholawat kepada Nabi saja adalah tidak seperti keutamaan sholawat kepadanya dan kepada keluarganya.
karena bersolawat kepada keluarganya merupakan sunnah tersendiri. Dan terdapat beberapa hadis yang menganjurkannya, bahkan Nabi pun melakukannya. Bahkan menurut Imam Syafi'i pernah bersyair, "Wahai keluarga Rasulullah, mencintai kalian adalah kewajiban dari Allah dalam Al-Quran yang Dia turunkan. Itu sudah cukup menunjukkan agungnya kemuliaan kalian. Siapa yang tidak membaca sholawat untuk kalian, maka tidak dianggap membaca sholawat." Kesimpulannya, bersolawat kepada Nabi Muhammad saja sah dan boleh. Tapi jika sekalian juga bersolawat untuk keluarga Nabi Muhammad SAW, maka itulah yang terbaik dan keutamaannya lebih banyak. Pertanyaan, hadis riwayat Abu Daud menganjurkan perbanyaklah kalian membaca sholawat. Disebut banyak, itu sampai berapa kali? Syekh Abu Thalib Al-Makki berpendapat, orang dikatakan telah memperbanyak sholawat jika minimal dia telah membaca 300 kali sholawat. Kadar minimal ini didapatkan dari ulama yang bermimpi, mimpi bertemu Rasulullah, atau dari wangsit ilham, tidak menurut suatu hadis. Sehingga wajar jika ada ulama berpendapat lain. Misalnya bahwa kadar minimalnya adalah 350 kali pagi hari dan 350 kali pada malam hari. Bahkan di dalam kitab Kasfi Al-Gummah, Imam Sya'roni menyatakan kadar minimal memperbanyak sholawat adalah 700 kali pada pagi hari dan 700 kali pada malam hari. Apakah bersolawat itu adalah amalan yang pasti diterima? Disimpulkan dari banyak ulama, termasuk mimpi yang dialami oleh Imam Ali Asy-Syadzili yang sudah saya sampaikan tadi. Juga menurut Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, juga kitab Hasyiah oleh Syekh Ibnu Abidin, bahwa bersolawat walaupun tidak khusyuk pasti diterima dan ada pahalanya. Sebagaimana apabila ia bermaksiat, pasti ia tetap berdosa. Kepastian bahwa sholawat pasti diterima adalah karena keutamaan Rasulullah yang diberikan Allah. Allah memberikan keutamaan bersolawat, menjadikan sholawat sebagai sesuatu yang utama, adalah merupakan salah satu bentuk mukjizat untuk Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu mukjizat Rasulullah adalah membaca sholawat sebagai amalan yang mulia dan berfaedah. Sebagaimana Al-Quran juga merupakan mukjizat untuk Rasulullah yang mulia dan berfaedah. Dalam kitab Adalu Al-Khairat, Syekh Mahmud Al-Qurdi berkata, "Ketahuilah bahwasanya orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan tenggelam saat membacanya, sehingga ia tertidur, terbawa ngantuk, atau tidak sadar dengan apa yang dikatakan, maka pahalanya tetap di sisi Allah SWT, semata-mata untuk mengagungkan dan memuliakan kedudukan Rasulullah." Apa sholawat yang paling bagus? Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani dalam kitab Sa'adatud Darain, juga Syekh Ibnu Arabi, juga Imam Subki, sholawat yang terbaik adalah sholawat yang diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu sholawat yang ada dalam bacaan tasyahud di dalam sholat, bacaan tahiyat akhir. Adapun sholawat yang lain harus yang merupakan pujian untuk menghormati Rasulullah, menampakkan rasa butuh kepada Allah. Karena sebenarnya Nabi Muhammad tidak membutuhkan sholawat kita. Kita bersolawat dengan macam-macam sighot dari ulama, berpindah-pindah dari satu susunan kalimat ke kalimat yang lain, adalah supaya kita tidak bosan bersolawat. Kita memperkokoh makna sholawat dengan banyak mengulanginya. Gemar bersolawat
membangkitkan kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah. Bayangkan dengan kebiasaan orang yang hobi bernyanyi-nyanyi, tapi tidak hobi bersalawat. Terus, bagaimana jika ada salawat yang hitungan bilangannya sudah ditentukan? Apakah boleh kita membacanya lebih dari yang sudah ditentukan itu? Imam Qorobi berkata, makruh. Karena itu termasuk su'ul adab atau tidak sopan kepada guru atau pengarang yang memberi petunjuk. Jika salawat dijadikan sebagai doa untuk urusan dunia, maka bilangan itu seperti dosis. Jika melebihi dosis, maka tidak mujarab. Atau ibarat gigi kunci, yang apabila lebih satu saja, maka gembok tidak akan terbuka. Tetapi Imam Al-Araqi berpendapat bahwa jika membacanya lebih, maka tetap akan mendapat pahala tambahan. Bahkan Ibnu Imad mendasarkannya pada dalil Al-Quran surah Al-An'am ayat 160. Man ya'a bil hasanati falahu asyra amsalihah. Setiap perbuatan yang baik, balasannya 10 kali lipat. Pertanyaan selanjutnya, apabila kita bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad alfa marrah, atau mengucapkan wahai Allah, berikanlah 1000 kali salawat untuk Nabi Muhammad, apakah gara-gara bacaan seperti ini kita akan benar-benar mendapat pahala 1000? Atau kita berkata, wahai Allah, sampaikanlah 1.000.000 salawat dari saya untuk Muhammad Rasulullah, apakah pahalanya benar-benar dapat 1.000.000? Padahal kita membacanya tidak sampai segitu. Menurut kitab Buqyatu Al-Mustarsyidin, juga menurut Ibnu Hajar, juga Imam Ramli, bahwa pahala itu didapat sesuai dengan kadar kepayahan. Sekali lagi, pahala itu didapat sesuai dengan kadar kepayahan. Tapi bila kita bersungguh-sungguh dengan mengucapkan 1000 salawat untukmu atau 1.000.000 salawat untuk Nabi, maka ucapan ini memunculkan tambahan anugerah yang luas dan meraih kedermawanan yang agung dari Allah. Persis seperti ucapan Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi dan seterusnya, yang menurut Rasulullah pahalanya sangat banyak. Sehingga bersalawat sebanyak 1000 kali benar-benar berhitung dengan jumlah 1000, maka pahalanya sudah banyak. Apalagi jika lafaz atau bacaannya 1000 salawat, maka semakin bertambah lagi keutamaannya, fadilah pahalanya. Jika benar-benar cinta kepada Rasulullah, maka jangan mentang-mentang sudah berkata, wahai Allah, sampaikanlah 1000 salawat untuk Nabi Muhammad, lalu salawatnya cuma 1 kali. Itu pun pahalanya banyak, dan akan lebih banyak lagi jika benar-benar membacanya 1000 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin alfa marrah. Lalu, jika ada pertanyaan, mana yang lebih utama, membaca Al-Quran atau membaca sholawat? Jawab, menurut kitab Miftah Al-Hisni oleh Imam Al-Jazari, juga Syarah Al-Ubab oleh Syekh Ibnu Hajar, juga Hasiyah Idoh Al-Manasik, dan kitab-kitab lainnya, zikir membaca Al-Quran kedudukannya lebih tinggi, tidak dapat tertandingi oleh apapun, hanya apabila pembacanya dalam kondisi suci dan sudah berwudu. Tapi bila tidak punya wudu, maka keutamaannya sebanding dengan memperbanyak sholawat. Apalagi jika bersolawat dalam keadaan masih suci, pahalanya tinggi, di bawah 1 derajat dengan membaca Al-Quran dalam keadaan suci juga. Masing-masing memiliki keutamaan. Bahkan saya, Ruli Milandu, sependapat dengan ungkapan bahwa barang siapa yang kepingin dunia, perbanyaklah sholawat. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, bagaimana jika semua waktuku adalah untuk bersolawat kepadamu? Rasul menjawab, Iljan tu'pa hammuka wa yukbarolaka danbah.
Jika demikian, maka dicukupi semua yang engkau khawatirkan dan diampuni semua dosamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tetapi barang siapa yang kepingin akhirat, maka berwuduklah, kemudian sering-seringlah membaca Al-Quran. Karena Rasulullah menerangkan kepada Aisyah dalam hadis riwayat Al-Baihaqi bahwa jumlah tingkatan-tingkatan surga sama dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran. Maka tingkatan yang dimasuki oleh Ahlul Quran adalah tingkatan yang paling tinggi di akhirat. Tidak ada yang lebih tinggi di atasnya. Jadi amalan-amalan lain seperti berjihad fisabilillah, sholat-sholat wajib dan sholat-sholat sunnah, bersalawat dan berzikir apa saja, di akhirat semua itu derajatnya masih di bawah derajat Ahlul Quran. Untuk akhirat, membaca Al-Quran dalam keadaan suci berwudu, pahala dan keutamaannya, derajatnya adalah yang paling tinggi, paling di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.